adalah atap tertinggi yang ada di Provinsi Banten. Dan Gunung Karang ini terletak di Kabupaten Pandeglang. Dan kali ini saya mendaki Gunung Karang dengan teman baru saya yang dari daerah Tanara. Namun karena mereka baru saja pertama kali mendaki gunung, jadi perlengkapan dan peralatan buat mendaki itu sangatlah kurang memadai. Banyak kekurangan seperti kompor, tenda kita tidak punya, dan terpaksa kita menyewa tenda, kompor, dan alat-alat lainnya buat mendaki kali ini. Siang yang terik sangat menguras tenaga kita untuk mendaki, sangat melelahkan kawan. Kenapa? Entah kenapa, memang naik gunung itu seperti ini. Tapi kenapa kecanduan seperti ini? Pertanyaan yang belum terpecahkan oleh para pendaki, kenapa sih naik gunung? Karena naik gunung itu hanya bisa dirasakan oleh hati kecil kita, bukan oleh orang lain. Dan ini adalah tempat perkebunan cengkeh, di mana para pendaki biasa istirahat di sini karena tempatnya yang sejuk. Namun ini bukanlah pos 1 masih jauh. Tapi sih keperluan mau kan lintas juga. Kita merasakan kompor. Yang dapat nyawa kan? Iya. Awas loh, mahal itu 70.000. Oke guys, kita ngejahit dulu karena celananya robek. Pasak juga ada pasaknya. Oh iya. Dan setelah sampai di perkebunan cengkeh, kita istirahat. Yang tadinya rencana mau bikin air hangat, ternyata kompor yang kita sewa tadi nggak ada, entah ketinggalan atau jatuh di jalan. Lalu kita mencari di tas-tas kita yang kita bawa, takutnya terselip. Setelah mencari, ternyata hasilnya nihil. Kompor gas tidak ada dan pasak pun tidak ada untuk tenda nanti. Dan ego kita di sini diuji oleh rasa capek kita. Karena harus 3 orang minimal yang turun untuk mengecek kompor sama pasak ketinggalan atau tidak di gerbang yang kita lalui tadi. Di sini kita sangat mengulur-ngulur waktu karena kita harus berunding siapa yang harus turun untuk mengecek di gerbang ada atau tidak ada kompornya. Jam menunjukkan pukul 14.15. Hari semakin sore, lalu ada 3 orang yang turun untuk mengecek di gerbang tersebut, dan yang lain menunggu di perkebunan cengkeh ini, termasuk saya juga karena saya harus menjahit celana saya yang robek. Satu jam lebih kita menunggu di perkebunan cengkeh. Lalu yang 3 orang tersebut sampai di perkebunan teh dan menyatakan hasilnya nihil, kompor tidak ada dan pasak tidak ada. Lalu kita langsung bergegas berangkat menuju ke pos 1 karena hari semakin gelap. Kita lagi di pos 1, lagi pada istirahat. Ngerokok manis. Emang boleh. Sekarang kita lagi di pos 1 dan sangat ketutup kabut. Kabutnya sangat dingin. Kalau kita banyak berhenti, yang ada kita kena hipotermia. Pos 1 Karang punya. Mantap. Mantap gak bang? Mantap. Woi, partner join. Ketika mau berangkat di pos 2, ternyata hujan turun tiba
tiba, akhirnya kita menunggu hujan itu reda. Mau menuju pos 2 karena hujan. Sekarang ketutup kabut, kita menuju ke pos 2. Karena habis turun hujan, kabut pun sangat tebal sehingga menyelimuti jalur pendakian kita. Kalau kita berhenti, yang ada kita kena hipotermia. Jadi kita harus banyak gerak dan terus berjalan. Dan malam pun tiba. Kita menginap di pos yang tadinya kita sudah buka tenda, namun karena hujan deras lagi, akhirnya tenda pun tidak terpakai. Jadi kita tidur di saung yang ada di pos 3. Keindahan malam di Gunung Karang tidak bisa diungkapkan, karena itulah ketenangan yang ada di gunung. Hanya saja saya tidak bisa mendokumentasi karena kamera yang kurang memadai. Setelah itu kita menikmati malam yang indah di Gunung Karang ini sambil bernyanyi-nyanyi, tertawa-tawa setelah melewati rintangan-rintangan yang sangat sulit dilewati, sambil ditemanin secangkir susu jahe yang dibuatkan oleh teman saya. Pagi pun datang. Semalam kita hampir saja tidak bisa tidur karena suhu yang sangat dingin. Namun syukurnya kita tidak kesiangan untuk menyaksikan sebuah sunrise atau matahari terbit yang sangat indah. Rasa capek, letih, lesu, semuanya hilang setelah kita melihat sebuah sunrise di pagi hari ini. Mentari terbit itulah sangat indah. Peluang itu seperti matahari terbit. Jika Anda menunggu terlalu lama, maka Anda akan melewatkannya. Salam lestari, salam Aminun Nasir.